Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu dan melanjutkan materi pembelajaran yang baru, yaitu teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu eksplanasi? Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu explain atau menjelaskan. Nah, apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, teks eksplanasi ini merupakan salah satu teks yang akan menggambarkan bagaimana langkah-langkah dan proses terjadinya suatu fenomena. Baik itu fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, dalam teks eksplanasi ini juga, kalian akan banyak menemukan kalimat-kalimat tanya, seperti apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Di sini, saya mengambil dua contoh fenomena yang dapat digunakan untuk menulis teks eksplanasi. Yang pertama, ada fenomena alam. Contohnya, yaitu peristiwa gunung meletus, kemudian bagaimana terbentuknya hujan, bagaimana terbentuknya pelangi, kemudian ada bencana alam. Nah, itu termasuk ke dalam fenomena alam. Kemudian yang kedua di sini ada fenomena sosial. Contohnya, ada solidaritas masyarakat di masa pandemi. Kemudian ada peristiwa demonstrasi massa dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan fenomena-fenomena yang bisa digunakan untuk menulis teks eksplanasi. Mengapa demikian? Karena contoh-contoh fenomena tersebut tentu saja memiliki sebab dan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian di sini ada tujuan dari teks eksplanasi. Yang pertama, kita dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya suatu fenomena secara jelas dan logis. Kemudian, dapat menggunakan fakta dan pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Sebelum kita mengonstruksi teks eksplanasi, tentu saja kita harus memerhatikan struktur-struktur, kemudian ada kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut. Yang pertama ada struktur. Nah, struktur teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama ada identifikasi umum, kemudian ada deretan penjelas atau urutan kejadian, kemudian yang terakhir ada simpulan dan interpretasi. Yang pertama ada identifikasi umum. Biasanya pada bagian ini menjelaskan bagaimana latar belakang dan tinjauan umum topik yang akan dibahas. Berisi definisi, klasifikasi, sejarah, atau bahkan asal-usul. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas atau urutan peristiwa. Nah, pada bagian ini berisi pemaparan mengenai urutan alasan peristiwa dan bagaimana hubungan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi tersebut. Yang terakhir ada simpulan dan interpretasi. Nah, simpulan ini merupakan rangkaian atau ringkasan dari peristiwa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada sudut pandang dari penulis atau interpretasi. Nah, sudut pandang ini juga bersifat opsional atau boleh ada atau boleh tidak juga. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi ini hampir sama dengan teks prosedur, namun ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi yaitu bermakna denotatif. Kemudian memiliki konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, menggunakan kata-kata ilmiah, verba material, dan verba relasional. Yang pertama, ada kata atau kalimat denotatif. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kalimat denotatif merupakan kalimat yang memiliki makna yang sebenarnya. Contoh, ada kata kambing hitam. Nah, dalam teks eksplanasi ini, kambing hitam bermakna kambing yang berwarna hitam atau memiliki makna yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini menjelaskan bagaimana sebab dan akibat yang terjadi. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata sebab, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Kemudian yang ketiga ada konjungsi kronologis. Nah, konjungsi ini menjelaskan bagaimana hubungan
dari waktu, hubungan waktu. Biasanya menggunakan kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Kemudian yang keempat, ada penggunaan kata-kata ilmiah, yaitu tulisan yang disusun secara logis dan sistematis. Biasanya menggunakan kata-kata yang tidak familiar atau kurang familiar di telinga kita. Contohnya analogi, linguistik, apresiasi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada verba material dan relasional. Nah, verba material ini merupakan aktivitas fisik yang biasanya bisa dilihat secara nyata. Contohnya, mendengar, menulis, mengetik, memotret, dan sebagainya. Kemudian, ada verba relasional, yaitu verba yang menjelaskan hubungan sebab dan akibat, namun di sini berfungsi sebagai pelengkap agar kalimat yang dituliskan tidak rancu. Biasanya penggunaan kalimat atau kata adalah, merupakan, berupa, dan sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, ada bersifat ilmiah, kemudian teoretis, kemudian ada faktual. Faktual ini berarti berdasarkan fakta yang ada. Kemudian ada informatif. Nah, informatif di sini yaitu menyampaikan, bisa memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar, namun tidak mempengaruhi apa yang disampaikannya. Yang terakhir, menggunakan penanda urutan. Biasanya penggunaan kata pertama, kedua, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai teks eksplanasi ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.